Saya persilahkan dengan bangga Ibu Susi Pujiastuti untuk menyampaikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan seluruh dosen PS, seluruh sivitas akademika dari Institut Teknologi 10 November, hadirin sekalian yang mewakili instansi baik dari TNI maupun Kepolisian dan Angkatan Udara, saya lihat ada di sini, juga seluruh keluarga dari sivitas akademika, perwakilan negara-negara tetangga yang hadir pada hari ini. Tadi saya membaca pembacaan CV saya, Pak, untuk segala macam semua disebut yang bagus-bagus. Tapi satu lupa bahwa pendidikan saya cuma sampai SMA kelas 2, Pak. Itu kalau mau membacakan CV lengkap mestinya itu juga disebut, Pak. Saya tidak akan feel offended, jadi it's okay. Jadi tidak akan membuat saya merasa bagaimana. Jadi barangkali hari ini saya sangat terhormat berdiri di mimbar yang sangat tinggi di depan seluruh sivitas akademika, Pak Rektor dan seluruh tim dosen, juga hadirin sekalian kawan-kawan mahasiswa. Hal yang luar biasa dari polisi-polisi yang kita buat, saya tidak sendirian, Pak. Jadi barangkali itu bukan prestasi saya sendiri. Kita bersama Angkatan Laut, Kepolisian, Kejaksaan mengawal program pemerintah untuk menjadikan laut masa depan bangsa dengan sangat solid, hati-hati, penuh analisis dan evaluasi setiap kali, lepas dari hiruk pikuk dan keramaian bahwa kita ini main seenaknya menenggelamkan kapal-kapal punya orang. Akan tetapi kerjasama yang solid dari seluruh aparat, Kementerian KKP, kementerian lainnya yang mensupport, Kementerian Hukum, Jaksa Agung, juga TNI dan Polri, itu adalah satu keberhasilan dari semangat perubahan bahwa Indonesia itu kalau mau pasti bisa. Pada saat saya dipanggil oleh Pak Presiden Joko Widodo menghadap, saya ditanya apa yang ada di benak saya, apa yang Ibu pikir tentang Indonesia. Saya bilang, Pak, saya tidak pernah berpikir tentang Indonesia. Saya ini selama ini cuma dagang ikan sama punya perusahaan airline pun komuter, bukan airline besar. Dan dia bercerita panjang lebar tentang geosurvey. Tapi saya bilang selama 30 tahun saya bekerja berusaha ini, saya melihat banyak hal, mengerti banyak hal, mengalami banyak hal, dan juga menganalisa banyak hal. Karena proses analisis dari seorang manusia itu tidak berhenti hanya di bangku sekolah saja. Dari analisa, dari yang saya lihat, yang saya alami, saya berkesimpulan bila saya nanti di KKP, saya punya rencana ini. Saya tahu apa yang akan saya laksanakan akan mengundang kontroversi dan suara yang cukup riuh, Pak. Akan tetapi saya berlatar belakang sebagai profesional selama 30 tahun yang bekerja dalam situasi tanpa pilihan untuk tidak bisa tidak efisien, untuk tidak bisa tidak efektif, untuk tidak bisa tidak breakthrough, untuk tidak bisa tidak make things possible, karena tidak ada choice.
Kalau saya tidak begini, ya tidak akan jadi. Seperti itu saja pilihannya. Dari dasar itu ya saya kembali ke Pak Presiden pada saat mau dilantik, ya saya bilang kalau beberapa policy yang saya buat menimbulkan keriuhan, apakah Bapak siap untuk tidak intervensi? Jadi kesabaran saya bisa dilihat di situ. Saya bertanya sama beliau dan beliau jawab, memang negara kita perlu perubahan. Kata perubahan ini yang menarik saya untuk masuk di lingkaran kabinet, Pak. Saya masuk di KKP tanggal 29 Oktober. Tanggal 7 November saya buat surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk tidak memungut retribusi dan melakukan keharusan izin-izin atas semua kapal di bawah 10 GT. Kenapa? Karena saya pikir itu satu-satunya kita untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang sudah melakukan pekerjaannya sebagai anak bangsa dalam mandiri, dalam mengurus hidupnya sendiri, Pak. Negara tidak mungkin mengurus penduduknya sejumlah 250 juta orang dengan semua diurus dari A sampai Z. Tidak mungkin. Maka yang bisa negara berikan pertama dan dengan sangat mudah adalah insentif. Karena insentif cost us nothing. Kalau negara bicara bahwa insentif itu cost negara, saya tidak percaya itu. Jadi itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, moto dari pemerintah adalah membawa laut menjadi masa depan bangsa. Masa depan bangsa tidak satu generasi, Pak. Generasi Indonesia masih berpuluh beribu yang akan datang. Tidak mungkin kita habiskan dalam generasi kita. Berarti keyword sustainability itu sangat penting. Sehingga dengan itu pula saya buat dalam surat edaran kepada gubernur untuk segera menghentikan konversi hutan-hutan bakau untuk menjadi lahan-lahan peruntukan lainnya. Karena bakau sangat penting untuk nursery dan revitalisasi daripada sumber daya perikanan. Yang ketiga, melarang praktek-praktek destructive fishing yang selama ini sangat merajalela. Akan tetapi di satu sisi surat edaran itu tanpa enforcement, Pak. Karena apa? Karena saya juga menyadari di laut kita selama 10 tahun terakhir saya memimpin Susi Air dengan jumlah rute ada 214 rute, setiap hari ada penerbangan hampir 200 flight di wilayah komuter dari Sabang sampai Merauke. Saya melihat banyak sekali hal yang tidak banyak orang lihat, Pak. Saya melihat ribuan kapal besar di tengah laut. Atas dasar itulah saya kembali ke KKP, melihat kembali seluruh tata kelola perizinan di bidang tangkap. Saya melihat ada kapal-kapal ex asing yang mempunyai izin konsesi tangkap di Indonesia sejumlah 1.300. Begitu kita mulai buka, turun menjadi 1.100. Mulai buka lagi, makin tidak jelas lagi, Pak. Saya sedikit bingung karena data di departemen sangat sulit kita dapat. Saya umumkan bahwa semua data di KKP harus online. Di penerbangan saja, semua maskapai punya pesawat apa kita tahu, Pak. Itu perusahaan yang mengelola servis untuk masyarakat. Sementara di kelautan ini dia mengambil sumber daya alam kita. Masyarakat tidak ada yang tahu. Jangankan masyarakat, Dirjen satu dan Dirjen lain tidak ada yang tahu, Pak. Jadi saya umumkan starting transparansi untuk membuat semua data online. Jadi kita tahu siapa punya apa, siapa punya apa. Karena itu penting, karena itu untuk menuju tata kelola good governance tadi.
Dari jumlah 1.300 kapal, ternyata Pak, dalam waktu berjalan saya panggil satu persatu agen-agennya. Yang pertama saya panggil adalah duta besar dari negara sahabat. 6 duta besar saya undang makan siang. Saya ajak bercengkrama, berdiskusi tentang pekerjaan saya. Excellency, saya bilang, saya ini diberi pekerjaan oleh pemerintah, pekerjaan yang luar biasa. The 2/3 of the country given to me, a minister who has the lowest education background. I would have difficulties and I will need any assistance necessary from all of you. Dan mereka ya senyum, ketawa, nah, don't say that. Saya bilang, betul, ini serius, saya bilang. Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan 2/3 wilayah Indonesia kepada menteri yang paling rendah background pendidikannya. Saya meminta tolong kepada mereka bahwa saya akan menegakkan undang-undang perikanan untuk menuju accomplishing mission daripada government. Future of the nation itu adalah di laut. Dan mereka setuju dan semua melakukan press conference bicara menyetujui bahwa EU fishing is a global enemy, bukan Indonesia enemy. Illegal, unreported, unregulated fishing adalah musuh global dunia. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang sangat ekstensif, sangat sufficient, dan sangat distraktif karena mengambil sebanyak-banyak, sebisa-bisa, tidak peduli apapun itu disisakan, kalau bisa diambil semua. EU fishing juga merugikan negara luar biasa. Tadi dibacakan dalam CV bahwa kita mengamankan BBM nasional, dalam hal ini diesel, yang dipakai ribuan kapal tadi di perairan Indonesia. Mereka melaut berbulan-bulan tanpa pulang. Mereka tidak membawa pom bensin, Pak, dari Cina atau dari Thailand ataupun dari Vietnam. Pom bensinnya adalah dari minyak nasional kita. Jadi saving yang dilakukan dengan penegakan dan pemberantasan illegal fishing itu memberikan efek multiplier yang langsung, yaitu penghematan BBM. Yang kedua, kerusakan bisa dicegah daripada destructive fishing tadi. Yang ketiga adalah peningkatan supply. Market nasional 240% yang sudah dirilis oleh BPS, Pak. Yang angka itu kalau dijumlah dalam tonase barangkali kurang lebih sekitar 10 juta ton nilainya. Dari beberapa wawancara dengan para agent atau godfather yang memiliki operasi daripada kapal-kapal asing, saya juga mendapatkan informasi bahwa izin yang 1.300 itu kopinya paling sedikit ada 5, bisa 10, bisa 15, Pak. Jadi kalau kapal yang berizin 1.300, maka kapal yang beroperasi menangkap ikan di wilayah Indonesia, kalau kali 5 berarti 6.000, Pak. Kalau kali 10 ya 15.000. Awal Riau Rindahan menimbulkan banyak kontroversi daripada yang tidak menyetujui. Yang dibilang cerita saya kerugian negara 2.000 triliun atau 20 miliar dolar adalah mimpinya seorang Susi, Pak. Sekarang muncul lagi sebuah ungkapan di media sosial, menteri satu ini punya logika terbalik-balik katanya, Pak. Tapi untuk saya yang paling penting adalah apa yang telah kita lakukan dengan 3 keyword ini telah membuat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,9%. Sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat pertumbuhan sektor lainnya, pada saat pelambanan global sekarang ini,
hanya paling tinggi 4,7. Perikanan dalam sejarah baru kali ini menaikkan pertumbuhannya menjadi 8,9%. Nilai tukar nelayan dari 104 menjadi 106. Bahkan di beberapa wilayah sudah naik menjadi 107. Kalau kita lihat dalam pelambatan ekonomi 8,9, berarti kalau suasananya normal, pertumbuhan perikanan itu sudah pasti 10 atau 12. Dan pertumbuhan ini adalah yang kita butuhkan. Kenapa demikian? Demografi kita, bangsa kita ini sudah mulai menua. Kenapa saya bilang menua? Contoh adalah Singapura itu sudah bangsa tua dibilang. Swiss, Jerman, semua negara-negara maju, usia rata-rata penduduknya sudah di atas 40-50. Indonesia saat sekarang dari 27 tahun 2010, sekarang median usia itu sudah di hampir 30, 29, sekian. Berarti kalau kita punya 100%, Pak, kita cuma punya waktu 30%, 30 tahun lagi untuk menjadi usia tua. Usia tua dari bukti semua bangsa bukan makin kaya, Pak, tapi akan makin miskin karena sudah tidak produktif lagi. Berarti kita harus kejar yang 100% ini dengan usia kita sekarang 30, Pak. Hanya mungkin dengan pertumbuhan 12%. Teori yang lebih clear mungkin sivitas akademisi yang harus menerangkan ini lebih jelas, Pak. Tapi saya melihatnya dari sisi analisa saya, Pak, bahwa bangsa makin tua akan makin tidak produktif. Makin tidak produktif berarti kita harus punya buffer saving. Untuk menjadi 100% kita punya saving 0 sampai usia 60, kita perlu pertumbuhan 12%. Tidak mungkin ada sektor yang bisa memberikan pertumbuhan di atas 10% kecuali perikanan, kecuali kelautan. Dan itu sudah dipelajari bahwa blue economy, the closest to realize blue economy and the easiest adalah dari ocean, marine economy, Pak. Marine resources yang dikelola dengan benar. Kita ngomong 12% itu kalau di rata-rata, berarti kita harus despite semua gangguan. Sebagai contoh pelambanan global seperti sekarang. Pelambanan global kita bilang kalau dalam dunia aviasi headwind, angin dari depan yang membuat kita lambat. Berarti kalau kita hitung begitu, kita harus punya target pertumbuhan 15%. Pertumbuhan 15% hanya mungkin, Pak, dari kelautan dan perikanan bila good governance, sustainability itu menjadi keyword nomor yang paling penting. Selain tentu saja sovereignty, kedaulatan. Kedaulatan kita tegakkan, tidak boleh lagi ada asing nangkep ikan di laut Indonesia. Tidak boleh lagi ada transshipment di tengah laut. Karena tidak ada negara manapun yang mengizinkan transshipment di tengah laut, Pak. Karena kalau kita mengizinkan transshipment, berarti peran angkatan laut tidak ada, peran kepolisian tidak ada, peran custom tidak ada, peran negara, pelabuhan, dan lain sebagainya tidak ada. Karena orang bisa memindahkan apapun, human trafficking, fuel smuggling, drug smuggling, dan kriminalitas lainnya itu bisa masuk dalam vehicle illegal fishing, Pak. Jadi sebetulnya seluruh negara Western Pacific pun sudah melakukan ratifikasi dan menyetujui peraturan pelarangan akan transshipment.
Saya tidak tahu di Indonesia tahun 2012 itu dibuka kembali perizinan transshipment. Pelarangan transshipment adalah satu-satunya cara untuk mengontrol dan memonitor keluar masuknya barang, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya dari dan keluar wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Beban sangat besar di pundak TNI Angkatan Laut dan juga Polair. Dengan wilayah laut yang begitu besar, nomor 2 terpanjang di dunia, Pak. Sementara kapasitas daripada alusista dan kapal-kapal patroli kita juga sudah saatnya untuk ditambah. Kerugian 20 miliar dolar akhirnya juga dibicarakan sampai oleh Ibu Sri Mulyani dari Bank Dunia. Setelah Bank Dunia bicara, orang Indonesia percaya, Pak. Kalau Susi yang bicara, tidak percaya. Lain dari itu, Bapak-bapak sekalian, kembali kepada policy yang telah kita bangun di KKP. Satu, sovereignty. Di sini kita dibantu oleh kawan-kawan dari semua instansi menegakkan sovereignty daripada laut kita, daripada sumber daya alam kita. Tanpa sovereignty kita juga tidak bisa merencanakan, tidak bisa membuat, tidak bisa making our future. Yang kedua, dengan sustainability, saya mengharuskan sustainability ini di semua program, karena tanpa sustainability, laut masa depan bangsa juga tidak bisa kita dapatkan. Yang ketiga, saya berharap prosperity akan ada di sana. Yang protes bahwa Menteri Susi hanya sibuk nenggelemin kapal, itu salah besar, Pak. Karena mereka bilang saya tidak memberdayakan nelayan. Saya bilang kalau anggaran triliunan saya belikan kapal, saya belikan jaring, ikannya tidak ada, mau suruh tangkap apa mereka, Pak? Ya kita selesaikan dulu yang curi ikan. Ikannya ada. Tahun ini kita akan berikan 4.000 kapal kepada nelayan dan koperasi-koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Revitalisasi bisa kalau masih ada yang direvitalisasi. Pola pikir saya barangkali ini yang dianggap terbalik, Pak. Kelautan itu adalah sebuah ekosistem di mana untuk saya hulunya itu adalah di tengah laut, hilirnya di pesisir. Kalau kita mau masyarakat pesisir kita sejahtera, hulunya harus kita jaga. Akan tetapi beberapa kawan-kawan ilmuwan membantah bahwa saya telah memubazirkan sumber daya alam Indonesia yang di tengah laut. Saya cuma ingat dulu pendidikan di SD bahwa ikan-ikan besar itu ekosistemnya di tengah yang besar, ke pinggir agak kecil, kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Itu ekosistem perikanan yang saya pelajari di sekolah dasar dan SMP. Yang kecil dimakan yang agak besar, yang agak besar dimakan oleh yang besar, yang besar dimakan oleh yang sangat besar. Begitulah ekosistem yang saya tahu, Pak. Jadi kalau ikan yang besar di tengah tidak ditangkap, ikan juga akan ke pinggir. Karena saya juga belajar bahwa ikan itu kawin, nurturing, beranak, berkembang biak semuanya di wilayah pesisir, di hutan bakau, di gulma-gulma pantai, dan di seluruh reef atau koral-koral laut atau di karang-karang laut. Itulah rumah ikan, tempat mereka menuju membangun, mendidik, mengembangkan anak-anaknya, Pak. Setahu saya, insting of animal tidak mungkin breeding dan nurturing di tengah lautan bebas. Saya belum tahu, Pak.
dan tidak tahu kalau ada ikan, kecuali ikan sidat yang semua menuju Saragossa Sea untuk kawin dan breeding di Saragossa Sea. Kemudian glass eel-nya kembali ke wilayahnya asal mereka masing-masing. Tapi ikan tuna, ikan kakap, ikan kerapu, dan tenggiri, semua setelah dewasa mereka akan mating, breeding, dan nurturing anak-anaknya di pinggir. Jadi kalau kita putus rantai di tengah, diambil oleh kapal-kapal dengan peralatan sophisticated, canggih, dari super porcine yang 1000 GT, kapal-kapal troll dengan panjang net 150 km, nothing is left. Dan nelayan kita pun tidak mungkin dapat sisa ikan lagi daripada penangkapan ikan yang merajalela di tengah laut tadi. Itu logika saya, Pak. Yang kedua adalah dengan penegakan illegal fishing ini juga kita melihat sisi lain dari good governance. Tanpa penegakan illegal fishing ini kita tidak tahu berapa distorsi daripada good governance ini. Saya sekarang sedang mengusulkan bahwa EU fishing itu menjadi transnational crime di PBB, Pak. Saat sekarang beberapa negara sudah menyetujui itu. Hanya negara-negara yang lemah dan tidak mampu yang mengkonsesikan lautnya kepada pihak asing. Indonesia sudah masuk G20. Berarti kita masuk negara kaya. Sudah saatnya kita mampu kelola laut kita sendiri. Karena yang masih mengkonsesikan laut hanya Papua Nugini, Pak. Karena penduduknya kurang dan mereka tidak punya kemampuan bahari. Juga Timor Leste. Tapi negara-negara berdaya lainnya tidak ada yang mengkonsesikan wilayah laut untuk dipakai oleh industri penangkapan dari luar negeri. Saya membuka untuk investasi processing pengolahan perikanan bagi asing untuk bisa memiliki mayoritas. Tentunya itu diperbolehkan karena kita perlu pasar dan perlu teknologi. Tapi penangkapan sudah seharusnya hanya milik orang Indonesia, Pak. Di tengah kencangnya globalisasi Indonesia, negara-negara di wilayah regional kita, kawasan, harus mendukung dan menghargai goodwill dan spirit Indonesia untuk menjadi mandiri. Paling tidak 3 hal utama, Pak, yaitu pangan. Pangan ada karbohidrat, protein, Pak. Protein ini yang paling murah, yang paling mudah dan sudah disediakan Tuhan adalah dari laut. 10 tahun terakhir jumlah nelayan berkurang dari 1.600.000 kepala rumah tangga nelayan menjadi hanya 800.000. 115 eksportir tutup, Pak. Itu adalah bukti bahwa 10 tahun terakhir kehidupan menjadi nelayan sudah tidak menarik lagi karena ikan yang ditangkap makin susah. Kepiting bakau makin tidak ada. Rajungan juga sudah tidak ada. Satu profesi hilang dari pantai utara. Ibu-ibu penjual kepiting rebus, rajungan, pakai ember bekas set sama baskom, Pak. Itu sudah tidak kelihatan lagi. Mungkin ada di Demak atau di daerah Batang yang masih nelayannya melakukan penangkapan dengan cara tradisional. Kebesaran Cirebon sebagai kota udang, di mana pada angin barat bisa 30 sampai 40 ton, sudah tidak ada lagi. Indonesia 10 tahun yang lalu masih ekspor lobster 6.000 ton. Sekarang hanya 300 ton. Karena semua juvenilnya jutaan setiap tahun dikirim ke Vietnam.
Vietnam yang tidak punya lobster sekarang ekspor 3.000 sampai 4.000 ton. Indonesia harus berubah pola pikirnya, Pak. Kita harus merubah culture workingnya. Kalau tidak, sumber daya alam kita tidak akan membuat bangsa ini wealth and prosper. Kita belajar dari minyak. 10-15 tahun yang lalu, pejabat tinggi kita menjadi pembesar di OPEC. Kita bertepuk dada produser minyak dunia. Sekarang 100% net importer dari minyak. Zaman keemasan tambang juga sudah berakhir. Apakah kita sudah kaya? Tidak juga. Logging, hutan kita sudah habis. Jutaan hektar setiap tahun terbakar. Kita juga belum kaya dari kayu, Pak. Semestinya ITS sebagai institut teknologi Surabaya yang berorientasi kelautan menjadi salah satu pilar dan agent of change. Agent of change harusnya dari akademisi, Pak. Anda yang melakukan riset, Anda yang melakukan penelitian, Anda yang menguji penelitian dan temuan. Saya melihat 10 tahun terakhir juga berkurangnya produk-produk perikanan laut di pasar. Kita lebih terbiasa makan ikan mujair dan ikan mas dari budidaya dengan residu antibiotik dan bahan kimia lainnya yang di luar negeri saja sudah dilarang. Dan angka ini terbukti daripada demografi dan kesehatan masyarakat, Pak. Ternyata dalam 10 tahun terakhir 1 dari 3 bangsa Indonesia ini itu kuntet, Pak. Tadi saya baru dapatkan datanya dari sekretaris saya. Itu sebuah tanda bahwa malnutrition, type of food affordability itu threatening our nation. Jajanan pasar, kalau Bapak lihat di toko-toko makanan, 99% karbohidrat semua. Zaman dulu kita masih bisa lihat peyek udang, peyeknya sebesar ini, udangnya ada 10, Pak. Sekarang peyeknya sebesar ini, udangnya 1 ekor. Terkadang hanya kepalanya saja, atau rasanya saja, Pak. Hal-hal seperti ini Anda yang harus meneriakkan. Saya tidak punya justifikasi akademis untuk membicarakannya, Pak. Akademisi seluruh Indonesia harus bergerak, membuka, membedah, mengatakan, mengedepankan, dan merubah hal-hal seperti ini untuk tidak terjadi. Sementara bangsa-bangsa Asia lainnya justru kualitas manusianya makin tinggi, Pak. Indonesia 1 dari 3 itu ternyata kuntet, Pak. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, kecil, ya, bonsai. Tapi mungkin bukan cebol, Pak, hanya kuntet saja. Bapak-bapak sekalian, saya pidatoni banyak sekali. Saya tidak mau menghabiskan waktu hadirin sekalian. Terima kasih atas opportunity-nya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan di sini bisa sedikit menjelaskan dari anggapan atau opini logika Menteri Susi yang terbalik-balik, sehingga terbaliknya itu lebih jelas, Pak. Saya bilang tadi di pesawat, saya ini prinsipnya tuh aslinya orang malas, Pak. Saya tidak suka kerja keras. Saya suka kerja tuh sekali, hasilnya multiply, Pak.
Jadi saya lebih senang kerja di depan, membangun sistem. Saya buat permen supaya aturannya sudah jelas, tidak ada yang pro dan kontra, karena itu sudah jelas, tujuannya benar. Kalau permen itu salah, harus batal demi hukum, Pak. Karena hukum adalah apa yang benar saja, Pak. Kalau hukum yang benar, apapun dalam legal law languages atau dictionary hanya boleh yang benar, Pak. Kalau bahasa kata hukum atau hukuman atau pengadilan sudah tidak benar, tidak adil, harus batal demi hukum. Jadi saya buat permen, saya buat aturan. Jadi kalau ada apa-apa yang membetulkan bukan saya, bukan saya sebagai pribadi, tapi di situ adalah responsibility saya sebagai seorang pejabat. Dan kemudian juga sama dengan ikan tadi, logika terbalik itu, bahwa hulunya ada di tengah laut, hilirnya ada di darat, di pinggir pantai. Hulunya kita jaga, ikan akan banyak ke pinggir. Dan ini sudah terbukti. Sabang dari 1 ton per hari jadi 20 ton. Pajeko yang biasanya 1 ton dalam seminggu, sekarang 1 ton dalam 3 jam. Sama juga di wilayah Bali contohnya, seminggu dapat 5 ton, sekarang 1 malam pulang pagi sudah dapat 5 ton ikan lemuru. Jadi saya percaya kalau ikan-ikan itu dijaga dengan benar, pasti akan membuat satu. Jadi kalau yang betina tidak diambil, pasti produksinya akan lebih banyak, Pak. Itu adalah hukum multiplying daripada blue economy yang sangat mudah untuk direalisasikan adalah dari kelautan. Barangkali itu saja, Pak. Kalau ada penjelasan saya yang masih belum bisa dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas penghargaan tadi. Tanpa semua dukungan dari KKP, kawan-kawan media, TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polri, dan seluruh akademisi yang selama ini bekerja bersama kita, saya tidak mungkin mewujudkan apa yang tadi dibacakan dalam CV saya, Pak. Lain dari itu, saya juga mengapresiasi itikat baik dari Pak Anies Baswedan, Pak. Beliau ingin menjadikan saya bintang iklan paket C, katanya, Pak. Supaya nanti banyak katanya orang yang selama ini malu menyelesaikan SMA-nya tidak malu lagi, karena Bu Menteri juga mau menyelesaikan paket C, Pak. Tapi saya bilang kalau nanti ujian nasionalnya tidak lulus gimana? Wong waktu belajar aja nggak ada, Pak. Suruh kerja terus tiap hari sampai malam terus, Pak. Jadi saya bilang, dan tadi saya pesan sama asistennya, saya tunggu kontraknya. Kalau bintang iklan kan harus bayar, toh, Pak. Saya bilang bayarnya perahu untuk nelayan saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.